mengucapkan selamat datang di Zona Prestasi SMP Negeri 1 Atambua. Salam jumpa. SMP Negeri 1 Atambua memiliki jumlah siswa sebanyak 1.231 orang. Tenaga pendidik berjumlah 79 orang dan tenaga kependidikan berjumlah 27 orang. Berikut akan kami tayangkan program-program sekolah dalam tahun pelajaran 2025-2020. Penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan sekolah. Kegiatan workshop tentang media pembelajaran, pembelajaran mendalam, dan coding bagi Bapak Ibu Guru. Kegiatan sosialisasi dan pleno arkas yang dilakukan bersama guru dan tenaga tendik SMP Negeri 1 Atambua. Kegiatan rutin, rapat bersama 2 minggu sekali, dan evaluasi kerja bersama guru dan tendik. Sosialisasi tata tertib kepada orang tua siswa yang dilakukan setiap tahun. SMP Negeri 1 mulai menerapkan PPDB secara online di tahun 2025 berdasarkan jalur sonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Sebelum melakukan PPDB secara online, yang pertama dilakukannya sosialisasi di beberapa kelurahan yang berzonasi di sekolah SMP Negeri 1 Atambua seperti Kelurahan Manumutin, Tenukik, Berdao, Tulamalai, dan Kota Atambua, di mana bertujuan bekerja sama dengan para lurah yang berada dalam kelurahan tersebut. Yang kedua, sosialisasi di RRI Atambua. Kegiatan-kegiatan kesiswaan yang dilakukan di sekolah seperti penyambutan siswa di pagi hari di depan gerbang oleh guru BK dan pembina OSIS. Pelatihan LKTD, pelatihan jurnalistik, pramuka, pembinaan rohani, dan kerja bakti yang dilakukan setiap Sabtu sebulan sekali. Kegiatan-kegiatan menyongsong HUT Spensa terdiri dari lomba cerdas cermat, paduan suara, tari kreasi, dan peraturan baris berbaris. Perlombaan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Kegiatan partisipasi HUT RI yaitu gerak jalan putra-putri, gerak jalan oleh guru-guru, dan karnaval berbasis adat. Perlombaan akademik dan non-akademik. Lomba OSN tingkat Kabupaten Belu. Juara 1 dan 2 mata pelajaran IPA. Juara 2 mata pelajaran IPS. Juara 1, 2, dan 3 mata pelajaran matematika. Lomba O2SN tingkat Kabupaten Belu. Juara 1 karate komite 45 kg kategori putra. Juara 5 karate komite 45 kg kategori putri. Juara 4 karate kata kategori putri. Juara 2 silat tanding kategori putra. Juara 1 silat jurus tunggal kategori putra. Juara 3 dan 4 renang gaya dada kategori putra dan putri. Juara 3 dan 5 renang gaya bebas kategori putra dan putri. Lomba FLS 3M tingkat Kabupaten Belu. Juara 1 menyanyi solo. Juara 1 eksambel campuran. Juara 1 tari kreasi. Juara 1 pidato dalam rangka Pai Fair 2025
tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan proyek diawali dengan pembentukan tim kerja. Peserta didik sedang membuat pot dari botol bekas. Beberapa anak sekolah terlibat aktif dalam kegiatan membuat edukasi kampanye tentang kesadaran kepedulian sampah. Proyek ini menggunakan papan kayu kecil yang dijajarkan berurutan. Proses pembuatan edukasi kampanye dari papan bekas yang dilakukan oleh beberapa peserta didik. Proyek menghias kelas adalah sebuah kegiatan yang bertujuan mengubah suasana belajar menjadi tempat yang menarik, edukatif, dan nyaman, sekaligus merangsang. Yang pertama, siswa memilah sampah dan mengelompokkan sampah plastik dan dedaunan. Yang kedua, mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan. Ada yang membuat kerajinan dari botol plastik, membuat pagar dari bambu, membuat tulisan di taman menggunakan papan sisa atau bekas pakai. Yang berikut, membuat proyek pupuk kompos beserta dengan langkah-langkahnya. Yang terakhir, upaya mengatasi air yang tergenang di lingkungan sekolah. Mengurangi sampah plastik dan memperindah lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Menggunakan motor plastik bekas sebagai pot tanaman vertikal dan hiasan pembatas taman berwarna orange dan hijau. Dekorasi edukatif yang terbuat dari kayu bekas. Tanaman gantung menggunakan botol plastik bekas yang dicat sebagai pot. Inisiatif lingkungan yang berfokus pada penghijauan dan pengurangan polusi. Struktur pameran yang dibuat menggunakan botol plastik bekas. Penghijauan dengan daur ulang bahan bekas untuk menciptakan ruang yang lebih hijau dan bersih. Didik sedang melakukan kegiatan proyek pengumpulan botol plastik. Seluruh kegiatan proyek dilakukan oleh seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Atambua. Akan tetapi, guru tetap menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik untuk melakukan kegiatan proyek ini. Botol plastik yang selama ini dianggap sampah yang mencemari lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Atambua telah didaur ulang melalui kegiatan proyek kokurikuler menjadi berbagai karya indah yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana memperindah lingkungan sekolah SMP Negeri 1 itu sendiri. Dengan demikian, maka sampah bagi SMP Negeri 1 Atambua bukanlah suatu keburukan yang harus dijauhi, melainkan sebuah keindahan yang didapatkan setelah mengalami proses. Ekstrakurikuler yang dilakukan di SMP Negeri 1 seperti menata taman, English Club, tenis meja, petani modern, jurnalistik, KSN, matematika, IPA, IPS, badminton, melukis, MC, likurai atau menari, apotik hidup, kerajinan tangan, grafiti, drum band, pramuka, literasi dan numerasi, karate, memasak, musik ansambel, catur, IT, paduan suara, vokal grup, paskibra, melukis, dan futsal. Pendampingan guru wali yang dilakukan seminggu sekali. Bekerja sama dengan pihak luar seperti PMI tentang pelatihan dasar, sosialisasi anti-bullying, dan sosialisasi kekerasan terhadap wanita oleh Lembaga Perlindungan Anak dan Wanita, sosialisasi kenakalan remaja oleh Polres Deli,
sekolah menerapkan pemilihan ketua OSIS secara demokrasi, yakni di mana seluruh siswa dan guru menggunakan hak pilihnya secara langsung. SMP Negeri 1 Atambua merupakan salah satu sekolah tingkat SMP Kabupaten Belu yang mendapat penghargaan rapot pendidikan tertinggi. Sekian dan terima kasih.